Satu. Sampean. Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum, selaku dosen Magister Hukum UNESA Unsuri dan AUI Kuala Lumpur Malaysia, serta alumni Fakultas Hukum UII Untak dan Narutama Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Kangen nggak Prof sama pemirsa Surabaya TV? Kangen dong. Sapa dulu dong Prof. Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini memberikan edukasi ya untuk masalah yang berhubungan dengan hukum. Betul, jadi buat para pemirsa Surabaya TV, untuk permasalahan hukum apapun itu temanya selalu ada jawabannya di Hukum di Mata Bowo. Di mana lagi kalian bisa mendapatkan edukasi politik dan hukum kalau bukan dari Hukum di Mata Bowo live setiap hari Jumat jam 8 malam. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa dong ditonton. Iya. Dan kami mengingatkan juga untuk para pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi langsung untuk bertanya-tanya kepada Prof Bowo seputar politik atau seputar hukum dengan cara menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram atau TikTok yang nantinya akan kami bacakan di segmen kedua dan ketiga yang nanti langsung akan dijawab oleh Prof Bowo. Nah, tidak lupa di studio juga sudah hadir teman-teman audiens dari UINSA yang juga ingin bertanya-tanya seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun di luar topik yang nantinya juga bisa langsung dijawab oleh Prof Bowo di segmen kedua dan segmen ketiga. Baik, Prof, ini kan tanggal 24 April 2024 lalu pasangan Prabowo Gibran ini kan akhirnya resmi ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan presiden dan wakil presiden RI terpilih. Penetapan ini sesuai dengan hasil putusan MK yang telah menolak gugatan sengketa hasil Pilpres dari kubu 01 dan 03. Nah, kalau Prabowo sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, memang sudah ditolak ya gugatannya. Berarti ini dianggap putusan MK itu memberikan suatu putusan yang mengikat, tidak ada upaya hukum apapun, dan itu adalah mempunyai kekuatan hukum kepastian. Nah, dengan kepastian ini adalah anggap ya perselisihan sengketa tentang pemilu yang berhubungannya dengan Pilpres berarti sudah berakhir. Sudah berakhir. Iya. Dan ini keputusan bersifat final ya, Prof ya? Final. Sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Iya, itu hanya terbatas pada MK loh ya. Oke. Iya, ini MK loh ya, Mahkamah Konstitusi. Karena pengadilan kan nggak MK saja. Nah, namanya yudikatif itu ada Mahkamah Agung, yudikatif, Mahkamah Konstitusi, yudikatif. Ini kan masalah yang berhubungan yudikatif, ya kan? Oke, Prof, artinya berarti dengan ditolaknya ini semua, akhirnya gugatan-gugatan yang dilayangkan baik dari kubu 01, 03, akhirnya semua otomatis terbantahkan ya, Prof? Iya, terbantahkan. Oke, dan Prof Bowo sendiri setuju dengan putusan MK ini? Apakah sudah merasa puas dengan hasil putusan ini? Nah, ini kita bicara masalah hukum ya. Jadi hukum itu kita berhubungan dengan trias politika, pembagian kekuasaan. Ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, pada kenyataannya meskipun MK ini sudah diputus, ternyata masih ada lagi. Apa itu, Prof? Gugatan di PT UN. Oke, mungkin sebelumnya sedikit bisa dijelaskan kepada pemirsa Surabaya TV yang masih awam. PT UN itu apa sih, Prof? Gugatan isinya yang dilayangkan, lalu dilayangkan oleh siapa, lalu perbedaannya dengan gugatan di MK itu apa, Prof? Nah, kalau di PT UN itu tentang hubungannya dengan administrasi, ya toh. Kalau di MK itu hubungannya dengan sengketa maupun pemilihan yang berhubungan dengan pemilu. Oke, sengketa pemilu ya, itu dibawanya ke MK. Nah, kalau administrasi itu di PT UN. Nah, contohnya administrasi itu apa sih? Contohnya ketika ada penetapan dari KPU. Penetapan ya. Nah, ini bisa digugat karena ini administrasi, karena di bawah undang-undang bisa. Nah, kenapa putusan kok bisa digugat? Penetapan putusan KPU bisa digugat oleh PT UN dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 86 perbarui 9 2004 yang putusannya yang bersifat konkret final dan konkret final ya, itu merupakan bagian dari PT UN. Oke, lalu gugatan PT UN ini kalau yang sekarang ini diajukan oleh siapa sih, Prof? Dan apa yang digugat, Prof, sekarang? Yang digugat bahwa adanya satu penetapan. Kalau sudah menetapkan bahwa presidennya katakanlah AB atau ya paslon nomor 2
bisa aja. Nah, keputusannya ini adalah batalkan ya itu. Oke. Dan dibatalkan, kalau sudah dibatalkan berarti ada perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 53. Nah, dengan adanya putusan PT UN itu, ketika putusan itu belum sampai 90 hari tidak dismissal, tidak diskualifikasi, baru bisa. Apapun putusan itu adalah putusan yudikatif, ya kan? Oke. Ya, itu tapi ini bisa banding, bisa kasasi, kan begitu. Oke. Nah, apapun itu nggak bisa. Apapun bentuknya ketika orang upaya apapun dihukum, ya, itu tidak bisa menolak. Nah, berarti apa? Berarti ini posisinya ini ngomong A, B, C, D, ternyata nantinya ujung-ujungnya kalau memang sampai putusan itu dikabulkan, nah bagaimana? Ya tetap aja ini jadi masalah juga. Oke, kita berbicara kalau putusan dikabulkan ya, kan sebelumnya kita tahu nih Prof, Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan Indonesia atau PDIP, Gayus Lumbun itu meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Karena menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang telah diajukan sejak awal April lalu. Lalu Gayus juga mengatakan bahwa gugatan PDIP di PT UN adalah terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU saat menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut Gayus, penundaan penetapan Prabowo Gibran oleh KPU harus dilakukan agar tidak terjadi keadilan atau terlambat atau justice delayed, karena penetapan oleh KPU tersebut bisa jadi bertentangan dengan putusan PT UN jika ternyata gugatan PDIP nantinya dikabulkan. Kalau menurut Prof Bowo sendiri seperti apa nih? Ini kan seperti prediksi Prof Bowo barusan nih. Ya, memang di dalam Undang-Undang Nomor 586 diperbarui ya, 9/2004 ada pasal 55 ini. Ada skorsing. Isinya Prof? Jadi tidak bisa untuk penetapan di skorsing, tadi tidak bisa untuk mengangkat. Nah, KPU tidak bisa melakukan segala upaya apapun, baik penetapan, baik keputusan bisa saja. Karena memang pasal 55 itu skorsing, ditunda dulu sambil menunggu keputusan hukum tetap. Oke. Prof Gayus itu kan dari Hakim Agung. Dari Hakim Agung itu. Jadi sebetulnya tahu cara hukumnya, ya? Tuntutannya untuk sebaiknya ditunda dulu, itu betul ya Prof ya? Betul. Seharusnya. Memang ada di dalam aturan hukumnya tadi pasal 55 tadi. Lantas kenapa tidak dilakukan Prof? Kenapa KPU akhirnya tetap menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Nah, berarti nanti ini merupakan bagian ketika nanti menetapkan, mencalonkan, berarti dapat hukum. Oke, dasar hukumnya apa Prof? Kalau memang bisa untuk terus melanjutkan penetapan Prabowo Gibran sekalipun di PT UN proses masih berjalan dan hasilnya belum keluar Prof? Itulah yang dimaksud kalau KPU itu penetapannya bisa di administrasi di PT UN. Jangan di MK lain, kecuali MK yang sendiri. Saya nggak bisa mencampur adukan antara putusan MK dan putusan PT UN. Apapun hakim yang memutus itu punya kekuatan. Oke, itu sendiri-sendiri ya Prof ya? Itu sendiri-sendiri. Tersendiri dikarenakan merupakan satu penetapan kan. KPU kan di bawah undang-undang KPU putusannya itu. Kecuali undang-undang loh ya. MK ini di bawah undang-undang ya, benar, di PT UN. Berarti apa? Berarti cacat formilnya cacat. Cacat formil. Iya, untuk pengangkatan ya. Kalau sampai ini diteruskan berarti mohon maaf, berarti tidak patut dengan hukum. Ini yang menjadi masalah. Ini cara hukumnya. Jadi semua itu. Jadi permasalahannya adalah kenapa masih ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden padahal prosesnya belum selesai, begitu ya Prof? Belum selesai. Tetap itu adalah kalau sudah bicara masalah gugatan, baik itu gugatan di MK, gugatan di administrasi, ya itu sama-sama. Contohnya ya. Kalau di PT UN nanti ujung-ujungnya di Mahkamah Agung kan. Oke. Nah, kalau sampai dikasasi kan. Nah, kalau MK ya sama-sama ini. Nah, kenapa saya katakan ini sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap? Ya, matahari kembali lah gitu. Baik MK, Mahkamah Agung. Lah kalau sudah Mahkamah Agung dasarnya sampai nanti loh ya. Tapi ya agak lama ini, nggak seperti MK cepet 14 hari. Kalau ini lama. Ini bisa banding, bisa kasasi. Nah, inilah yang menunda, ini yang menjadi persoalan. Kalau sampai menunda putusan itu, terus ditunda, terus bagaimana? Betul. Sekarang kepastian hukum. Nah,
inilah artinya apa? Kepastian hukum nggak ada dan sebagainya, nanti cacat hukum dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga masyarakat nanti menilai itu sebagaimana ya. Nah, maka dengan demikian ini adalah jangan sampai terulang kembali pemilu yang 2024. Ini pertama kali dalam sejarah, Prof. Iya kan? Seperti ini sampai Iya ada kan? gugatan ke MK, ke PT UN itu pertama ini kali. belum Prof. loh ya, belum, nanti bisa saja terjadi di pengadilan negeri perbuatan melawan hukum, PMH bisa terjadi. Dianggap penetapan itu tidak punya kekuatan pembuktian atau cacat hukum. Bisa terjadi lah. Inilah yang namanya kalau kita bicara masalah politik gak akan ada selesainya ini. Ini hukum diarahkan ke politik. Jadi sebetulnya politik itu proses hukum, ya demikian inilah. Akhirnya seperti ini, maka dengan apa yang menjadi satu, kalau startnya salah, nanti apa prosesnya juga prosesnya akan ya, seperti Prof? ini. Kenapa sampai digugat terus? Lah ini sampai gugat terus bagaimana? Karena ada sesuatu yang tidak benar dalam prosesnya, Prof. Ya, itu kan penilaian. Penilaian semua bisa. Ya, boleh-boleh saja. Tidak ada yang larang. Boleh tuh. Toh ada, ini kan masih dalam proses, masih di dalam pengadilan tata usaha negara itu ada bukti permulaan ya. Jadi nantinya ada arahan dari majelis hakim ya, sebelum sidang itu namanya ada pra persidangan. Ini pra persidangan, ada mungkin diganti apa yang harus diperbaiki, apa petitumnya, apa positanya dan sebagainya, itu memang punya lah untuk disempurnakan. Ini masih dalam taraf penyempurnaan gugatan. Berarti prosesnya masih sangat panjang dong, Prof. Panjang. Kalau misalnya toh diturutin kemarin penetapannya Prabowo Gibran ini ditunda, tapi sementara proses PT UN ini masih panjang, nutut nggak sih, Prof, untuk sampai pada Oktober nanti? Kan nanti masa jabatannya udah habis, Prof. Katakanlah di pengadilan seperti di MK ini ada batasnya ya, ada di putusan di PT UN, di PT UN ya, TUN ya, ada di PT juga. Pengadilan tinggi tata usaha negara ada, di kasasi ada. Minimal 1 tahun. Berarti kalau nggak nutut, berarti benar dong, Prof, keputusan KPU bahwa tetap harus ditetapkan Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih. Yang ada satu kekhawatiran skorsing. Skorsing itu tidak boleh menetapkan sebelum ada putusan hukum tetap. Dan itu memang ada dasar hukumnya, Prof. Ada dasar hukumnya, ada pasalnya. Dalam hal ini KPU melanggar skorsing itu menurut Prof. Iya, kalau sampai skorsing itu dilanggar berarti melanggar juga. Nah, ini menjadi satu pembelajaran juga ya, demokrasi ini sebetulnya. Jadi tidak seperti itu ya, MK juga jangan seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya antara pertarungan kekuatan dua kekuatan, yaitu Mahkamah Agung maupun MK, ini ada kekuatan juga nantinya. Jadi Mahkamah Agung nggak serta-merta, sama-sama punya kekuatan. Maka ini adalah merupakan bagian suatu suatu penelitian juga. Suatu ketika mahasiswa meneliti ini bagus, ketika ada penulisan ini bagus, untuk tesis, untuk disertasi, untuk skripsi bagus ini. Tapi tadi sudah sempat saya mention ya, Prof, bahwasannya yang digugat oleh PDIP ke PT UN adalah penetapan KPU Gibran menjadi calon wakil presiden. Bukan yang bukan dalam pemilu loh ya. Pemilu bukan loh ya. Ini hanya penetapan ya, penetapan haknya. Kenapa? PT UN punya kewenangan untuk penetapan. Nah, yang menjadi pertanyaan, Prof, kenapa kok baru dipermasalahkan sekarang, Prof, pencalonan Gibran sebagai cawapres? Nah, kenapa tidak dipermasalahkan di awal? Pada waktu awal, tetapi di dalam undang-undang PT UN yaitu ada pasal ya tadi, saya kira pasal 55 ya. Kalau 55 itu adalah 90 hari. Kalau skorsing 55 90 hari. Ini kebalik saya. Kalau skorsing pasal 77. Pasal 77 isinya tentang apa? Kita tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Cheers
in the house yo. Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Mojokerto, di Jalan Raya Jabon, nomor 3 Mojokerto. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Telepon 0851 0898 4000. Bila Anda merasa ngilu, sakit, dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Siapa? Ibu Sutira. Ibu Sutira. Silakan masuk, Ibu. Silakan dulu, Ibu. Yang berobat ibu sendiri ya? Ya. Atas nama Ibu Sutira ya? Ya. Keluhannya lutut ya? Ya. Sudah berapa lama Ibu? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Sudah pernah berobat sebelumnya? Sudah. Sudah ya Ibu ya. Kita terapi dulu Ibu ya. Ibu silakan saya terapi. Kakinya sebelah sini ya Ibu, kepalanya di sini. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi, seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Mojokerto, di Jalan Raya Jabon, nomor 3 Mojokerto. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Telepon 0851 0898 4000. Di sini metode pengobatannya dengan menggunakan terapi dan obat-obatan herbal tanpa mengandung obat-obatan kimia. Segeralah berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Jabon Raya nomor 3, depan pom bensin di samping Terminal Mojokerto. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi
di Jalan Raya Jabon nomor 3 Mojokerto. Telepon 0851 0898 4000. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tuh, kita belum kompak sih. Minuman baru nih, Oke Klik. Vitamin B dan guarananya bikin kita semangat. Klik bareng. Oke Klik, sobat paling klik. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah tadi sempat terputus, tadi Prof Bowo sempat bahas tentang pasal 55, pasal 77. Apa sih Prof itu maksudnya? Ya, saya pasal 1 individual konkret final, pasal 1 ayat 3. Kemudian ada pasal 53 perbuatan hukum, ada pasal 55 tentang masalah yang berhubungan dengan masa gugatannya itu. Ketika menerima sesuatu yang berhubungan dengan individual konkret final itu 90 hari sejak dia mengetahui. Nah, pasal 77 adalah pasal skorsing. Skorsing. Apa maksudnya Prof skorsing itu? Skorsing itu boleh saja sebelum keadaan memaksa ini, keadaan ini emergensi, boleh di skorsing. Nah, sambil menunggu keputusan yang pasti. Oke. Nah, Prof, kita kembali lagi nih, Prof, kan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa berkas gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Adapun sidang perdana itu sudah digelar kemarin pada tanggal 2 Mei 2024 dan artinya sidang perdananya itu baru sudah selesai digelar kemarin kan Prof. Nah, sedangkan di sisi lain tuh sesuai dengan amanat pasal 4 peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 di mana KPU harus menetapkan pasangan calon Prabowo Gibran paling lambat itu 3 hari setelah pembacaan putusan MK. Apakah artinya nih gugatan ini sebenarnya secara hukum sudah tidak relevan, sudah terlambat atau bagaimana nih Prof? Yang mengatakan terlambat tidak itu adalah ternyata pengadilan kan? Pengadilan tidak bisa menolak perkara. Contohnya di PT UN nggak menolak. Oh, ini sudah cacat, ini sudah ada peraturan yang berhubungan peraturan nomor 4 ya tentang masalah KPU. Ternyata bisa lolos. Berarti apa? Semua itu konstitusi karena berhubungan dengan undang-undang dasar. Jadi boleh. Nah, kenapa? Nah, dari sinilah maka harus kehati-hatian bahwa memang semua itu bisa. Ya, semua itu bisa berebut kekuasaan, berebut kekuatan. Apakah Mahkamah Agung punya kekuatan, apakah MK punya kekuatan? Ternyata meskipun putusan MK masih bisa tuh masuk ke PT UN ya. Nanti kan ujung-ujungnya ke Mahkamah Agung. Nah, ini kalau menurut prediksi Prof Bowo, hasil dari gugatan PT UN ini akan seperti apa, Prof? Ya, hasil dari pokoknya penetapan yang ditetapkan KPU itu diskorsing dulu, karena diskorsing. Kalau diskorsing berarti ini dianggap tidak bisa untuk berlakunya kan? Penetapan nggak bisa berlaku dikarenakan ada diskorsing. Nah, kemudian sampai menunggu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lah, keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu dari banding sampai kasasi. Jadi ya ini persoalan adalah yang berhubungan ini salah, ini benar, ini tergantung penilaian kan? Siapa yang menilai, siapa yang enggak, itu enggak bisa. Ternyata bisa disidangkan, bisa diperiksa. Oke, lalu misalnya ada kemungkinan nih, kita ambil kemungkinannya bahwasannya gugatannya di PT UN itu diterima, Prof. Iya. Lalu seperti apa, Prof? Step selanjutnya, apakah nanti penetapan Prabowo Gibran ini bisa dibatalkan, lalu akan ada terjadi pemilu ulang atau seperti apa, Prof? Oh, enggak. Jadi penetapan dari KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya, tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Penetapan itu, tujuannya seperti itu. Jadi kalau menurut Prof Bowo nanti akan diterima atau tidak, Prof? Prediksi Prof Bowo hasil gugatan dari PDIP ini? Kalau saya diterima tidak itu adalah tidak bisa memprediksikan. Kalau memprediksikan berarti saya disi apa kerso ya? Disi apa itu? Nggak bisa dong. Bisa, Kena apa? Kena semua itu tergantung hakimnya yang mutus.
Katakanlah, oh kalah ternyata menang. Oh menang kalah, nggak bisa apa-apa. Oke, baik. Ya. Ini soalnya apa? Ini ada dua kekuatan yang saling apa? Saling punya harkat dan martabat sebagaimana baik Mahkamah Agung maupun MK. Kan ini MK juga punya kekuatan hukum tetap, ya toh. MA juga punya kekuatan hukum tetap. MK juga punya kekuatan hukum tetap, jadi beradu Antara dua kekuatan dua saling bertemu ya, ini, Prof? ya kekuatan yudikatif ini kan masuk yudikatif, baik MK maupun Mahkamah Agung kan semua yudikatif. Oke. Nah, Prof, kita kan tahu ya bahwa keputusan MK itu kan bersifat final dan mengikat. Jika terkait dengan keputusan final hasil Pilpres kemarin, apakah bisa diartikan bahwa sebenarnya seluruh upaya hukum maupun politik sudah tertutup sehingga upaya hukum yang dilakukan setelah putusan MK adalah inkonstitusional? Apakah Prof Bowo setuju dengan statement ini? Kalau inkonstitusional, ya semua itu hukumannya masalah putusan ini ya konstitusional semua. Kena belandasan Undang-Undang 24 juga, ya kan? Ya, dalam arti demikian. Bahwa judikatif itu diatur dengan konstitusi. Baik MK, baik Mahkamah Agung, diatur. Kalau sudah diatur, konstitusional semua. Tapi bisa aja, kalau sudah nantinya ya, sampai di PT UN, sampai di Mahkamah Agung kan, ini kalau enggak masih banding. Kalau MK kan nggak bisa banding. Kalau PT UN kan bisa banding, bisa kasasi lama. Proses yang panjang masih ada di depan masih mata ada, ya, masih ada. Ini bukan lagi proses tentang masalah hukum, tapi bagaimana proses politik seperti ini. Berarti ada hubungannya dengan celah-celah. Jadi jangan harap ketika persoalan-persoalan demokrasi, ya toh, kalau memang nggak jujur, ini akan semua terbentuk seperti itu. Nah, ini belum nantinya ketika kalau berhubungan, ya kalau repot ya, kalau sudah politik kan repot. Kalau nanti sampai harga terus terang minyak naik, wah ribut lagi. Ini kan dulu ribut, zamannya SBY naik 500 ribut. Ini sekarang dulu, wah Pak Jokowi gak ribut, sekarang wah ganti kontrak dengan PDIP, nanti jangan ribut lagi. Nah inilah, ini ada politik. Jadi semua itu sebetulnya harus kita ya memang harus legowo lah, tapi semua ini kembali ke rakyat kan. Bagaimana masyarakat rakyat itu nyaman, tentram, sejahtera, kan itu tujuannya. Tapi tujuannya jangan sampai elit politik ribut yang bawa ini jadi sengsara. Korban. Oke. Tapi kalau pandangan Prof Bowo sebagai pakar hukum, ya, akar permasalahannya apa sih, Prof? Sehingga sampai harus ada proses ke MK, sampai ke PT UN. Ini apa akar permasalahannya, Prof? Awal perkara nomor 90. Apa itu, Prof? Putusan MK Gibran Raka Buming Raka itu loh. Oke, jadi kan akar segala dipaksakan permasalahannya sebagai wakil presiden. Tapi ya partai-partai ya oke, padahal itu semua itu ini harus proses, tapi ini bisa saja. Semua bisa terjadi. Kalau kekuasaan itu terjadi, semua bisa. Oke. Jadi menurut Prof Bowo, akar permasalahan kenapa sampai ada proses ke MK, PT UN adalah karena pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Makanya dengan demikian ini proses politik, ada PDIP, dari Golkar, dari ini semua kan, dari ya lain-lainnya PAN, ya toh, PKB semua, Nasdem ini kan politik kan, partai-partai ini loh. Tapi masyarakat ini kan ya Prof ya, lelah gitu loh Prof mengikuti prosesnya di MK begitu panjang, sidang berkali-kali, lalu di MK selesai ternyata ada lagi di PT UN. Kalau masyarakat pada akhirnya berpandangan sepertinya PDIP ini nggak legowo sekali. Kalau menurut pandangan Prof Bowo seperti apa? Pak, saya nggak bisa menyalahkan satu persatu, dikarenakan politik itu, partai itu kan partai politik. Oke, tapi proses ini adalah memang proses yang sudah seharusnya dilalui ya Prof? Seharusnya dilalui, jadi begini, apapun ya, ini sebetulnya kalau bicara masalah demokrasi, kita kembali ke Pancasila sebetulnya lebih baik. Contohnya saya bicara masalah yang berhubungan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan. Jadi gak usah kalau ini semua seperti demokrasi, masyarakat memilih, jadi bingung. Coba dulu, hanya wakil kan gak bingung kan? Dari dulu loh ya. Ini kan kembali ke Pancasila, Pancasila merubah ini.
merubah Pancasila sehingga akhirnya menjadi dosa-dosa dari Pancasila ini. Ya enggak? Oke. Ini dosa-dosa dari Pancasila. Sebetulnya Pancasila itu baik. Ya toh, ternyata dirobah. Ini kan pimpinan semua yang merubah. Pelaku-pelakunya, Prof. Ya, pelaku-pelakunya rakyat itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya ya begini. Kalau sebegini gimana? Wah, ini demokrasi. Ya, demokrasi akhirnya ya ribut. Sudah putusan diribut lagi. Ada nanti belum. Setelah di PT UN nanti di pengadilan lagi. Perbuatan hukum PMH. Bisa saja terjadi nih. Nah, kalau menurut Prof Bowo sebagai pakar hukum, demokrasi era sekarang seperti apa, Prof, kalau dibandingkan dengan era yang dulu-dulu? Oh, tenang dulu dong. Tenang dulu. Kalau saya masih kecil sih. Artinya yang sekarang rumit, carut-marut seperti itu, Prof? Carut-marut, rumit, salah satu, gontok. Yang di atas itu gontok-gontokan, ingin kekuasaan. Kalau menang mau ini begini. Dulu lawan menjadi kawan-kawan, menjadi ini ya. Yang bikin saya itu ribut. Ribut apa? Ribut ini adalah mencari satu kekuasaan sebetulnya. Iya kan? Betul. Padahal rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat diombang-ambingkan begini, cuma nyoblos ini. Ternyata, nggak taunya yang kelas atas yang bingung mencari satu kekuasaan ya. Kekuasaan kepentingan masing-masing. Iya. Tapi kalau Prof Bowo sendiri melihat hasilnya nanti di PT UN oleh PDIP ini optimis nggak kalau akan diterima? Saya nggak berani ngomong kalau sudah bicara masalah politik. Hukum itu adalah proses politik ya, nggak bisa ngomong saya. Nanti menang kalah, waduh, kok tahu dari mana tahu lah, semua bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kita lihat aja ya, Prof, nanti. 2 kali 2 nggak bisa 4, 3 kali 3 nggak bisa 9. Tidak ada hal yang pasti dan tidak ada saklek, suatu ya, kepastian. 3 kali 3 bisa 20, kan ini nggak bisa. Oke. Ya kan? Oke. Ini bukan ada suatu kepastian. Kalau ilmu pasti sih saya sampaikan demikian. Kalau enggak bisa. Oke. Lalu kalau misalnya seandainya gugatan PT UN ini atas KPU dikabulkan, apa kemungkinan yang bisa terjadi, Prof? Apakah secara hukum bisa merubah hasil pemilu atau ada pemilu ulang atau seperti apa, Prof? Nah, kalau penetapan itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat, batal dan sebagainya, berarti kan nggak berlaku. Oke. Berarti pemilu ulang itu apakah? Nggak akan bisa, pemilu nggak bisa. Hanya bisa. penetapan itu bagaimana nanti kondisinya itu bagaimana ulang dan sebagainya. Lihat ini dulu putusan ini. Apakah ini hanyalah sebagai disandra, apakah diganjal atau tidak? Nah, ini adalah sesuatu yang memang menarik sekali untuk dibuat suatu tulisan, suatu karya ilmiah itu bagus tentunya. Oke, baik Prof. Ini kita sudah kehadiran teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang mau tanya-tanya sama Prof Bowo. Kita kasih waktu, boleh ya, Prof ya? Boleh dong. Silakan, pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Zurotul dari UINSA. Izin bertanya, mengenai putusan PT UN ini, apa saja sih contoh perkara hukum yang dapat digugat di PT UN tersebut? Oke, baik, terima kasih. Prof, ini kalau misalnya nggak ada permasalahan tentang sengketa hasil pemilu dan lain sebagainya, mungkin masyarakat ini awam, apa sih PT UN? Lalu perkara-perkara seperti apa sih yang bisa dibawa ke PT UN? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof, kepada pemirsa Surabaya TV. Iya, terima kasih. Jadi perkara PT UN itu adalah perkara yang mempunyai tujuan membatalkan atau keputusan administrasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya apa yang dimaksud administrasi? Contohnya penetapan dari KPU kan itu bisa dibatalkan. Karena sifatnya itu adalah KPU itu adalah bukan keputusan, itu bukan undang-undang. Kalau PT UN tidak bisa membatalkan undang-undang, tapi penetapan itu bisa dibatalkan. Kenapa? Penetapan itu dianggap bertentangan dengan aturan. Tapi katanya penetapan KPU itu bersifat final dan mengikat, Prof. Nah, oke. Makanya yang bersifat, ya saya kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, diperbarui 9 tahun 2004, pasal 1 ketiga, yaitu individual, konkret, dan final, kan itu maksud dan tujuan. Nah, kalau yang disebut final, tapi di dalam pasal 53 ketika putusan ini ya toh, meskipun final ya individual mengikat, bisa dibatalkan kalau itu perbuatan melawan hukum. Apakah ada pihak yang dirugikan?
Kalau ada pihak yang dirugikan baru bisa batal. Oke. Bukan individual, konkret dan final. Ya kan? Berarti Nah, keputusan KPU itu kan keputusan individual, konkret dan final. Nah, itulah yang bisa digugat di PT UN. Oke. Maksudnya demikian, Mbak Angel. Oke, jadi keputusan KPU itu memang bersifat final dan mengikat, tapi ada apabila pada prosesnya ada terjadi sesuatu yang salah, masih bisa digugat. Masih digugat sehingga di PT UN. masih bisa berubah hasilnya. Berubah, bisa. Yang dimaksud, oh ini putusan KPU itu final. Loh, kalau individual, konkret final itu kan ke penetapan ya. Bisa. Digugat di mana? Di PT UN. Oke, jadi alurnya memang kalau mau menggugat hasil penetapan KPU memang harus ke PT UN. PT UN. Oke, sebelumnya sudah pernah adakah Prof dalam sejarah pemilu di Indonesia gugatan sampai ke PT UN? Ya, ada, cuman pemilihan legislatif, tapi bukan pemilihan presiden. Kalau untuk Pilpres ini pertama kali ya? Pertama kali. Oke. Ini baru cakep nih, cakep ini istrinya. Oke. Nah, cakep untuk dikaji, cakep untuk dilihat, cakep untuk dibuat suatu narasi, cakep untuk dibuat suatu tema ya. Hari ini ya temanya di Hukum Surabaya di TV Mata ya. Bawah. Cakep ya Surabaya TV ya, ngasih tema kok selalu update terus ya. Baik, Prof, ini kita lanjut ya, Prof, Oh ke ya, pertanyaan ya, selanjutnya, ya. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanesha dari UINSA ingin bertanya seperti ini. Apakah putusan di PT UN bisa dibanding? Seperti itu. Iya. Prof, apakah putusan di PT UN bisa dibanding, Prof? Bisa. Bisa. Kalau di PT UN bisa dibanding, siapa yang kalah bisa banding, yang menang. Nah, yang apa yang dibanding itu ketika putusan itu dianggap tidak adil, dianggap keberatan, dianggap oh keputusan ini gak adil nih, saya banding, ternyata saya anggap putusan ini saya nggak setuju, ya toh. Nah, boleh saja banding, bisa dibanding. Nah, kalau dengan adanya proses banding itu artinya kan prosesnya bisa menjadi panjang, Prof. Panjang. Karena nanti Oktober sudah ada pergantian kekuasaan, tidak sampai 5 bulan lagi. Iya. Menurut Prof Bo, masih nutut nggak, Prof, kalau ada banding terus? Atau jangan-jangan keputusan bandingnya nanti belum final, tapi ya sudah harus ada penggantinya, sudah harus ada yang menjalankan kekuasaan, seperti apa, Prof? Nah, inilah dianggap nantinya bahwa negara kita bukan negara hukum nantinya. Karena ini hukum loh ya. Apapun bentuknya, kalau sudah seperti ini adalah proses hukum, ya proses hukum. Ini kan proses hukum di PT UN kan? Oke, baik. Iya kan? Proses hukum di PT UN loh ini. Oke. Jadi di PT UN itu ya ada hakimnya loh ya. Ya memang itu konstitusi loh ya. Dilindungi oleh undang-undang tadi, undang-undangan semua kan. Oke. Iya kan? Baik, Prof. Sepertinya kita akan lanjut nanti di Oke, segmen ketiga, dan iya. pemirsa Anda jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kembali dengan segmen tanya jawab yang nantinya dari teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman yang bertanya lewat live Instagram dan TikTok. So jangan kemana-mana, tetap di Hukum di Mata Bowo. Penyakit mata dan radang sendi bisa terjadi pada siapapun, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jika Anda terserang penyakit tersebut dan tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi, sehingga menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan dan gangguan sendi hingga kelumpuhan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa harus menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Saat ini, kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal Mr. Hari S tanpa operasi mata, tulang, dan sendi yang berada di Jalan Raya Gunung Sari, nomor 196, depan SPBU Surabaya, nomor telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini mampu mengatasi katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Selain itu juga dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi,
osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali pengobatan mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Di pengobatan pertama sedikit berkurang untuk keluhan, dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Saat ini sudah banyak pasien yang merasakan keampuhan terapi herbal Mr. Hari S, tulang dan sendi. Setelah saya melakukan pengobatan mata, baru 2 kali saya laksanakan pengobatan herbal Mr. Hari tanpa operasi. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah berangsur-angsur sembuh. Apabila terkena sinar cahaya, sekarang mata saya sudah tidak sakit dan tidak berair lagi. Selama 3 kali pengobatan, gejala nyeri sendi yang saya alami itu tidak saya rasakan lagi dan saya dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Kesehatan Anda adalah prioritas bagi kami. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal Mr. Hari S, mata, tulang, dan sendi dengan layanan yang berkualitas dengan hasil yang memuaskan. Tuh, kita belum kompak sih. Minuman baru nih, OkiClick. Vitamin B dan guarananya bikin kita semangat. Klik bareng! OkiClick, sobat paling klik. Di sini aku dapat banyak banget pengalaman, habis itu pengetahuan baru tentang public speaking dan juga news anchor. Dimana ini tuh di bidang yang aku suka juga. Terus aku ada dapat tapping news anchor, itu juga pengalaman banget buat aku karena itu baru buat aku. Jadi seru banget di sini. Dapat teman-teman baru juga. Ya, selama 2 hari ini saya ikut pelatihan public speaking ini cukup membantu karena saya jadi orang yang lebih percaya diri lagi. Saya juga punya pengalaman baru di sini dan saya bisa lebih mudah bersosialisasi. Oke, jadi untuk 2 hari ini tentunya seru banget. Pengalaman yang bisa aku dapat itu dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dan dapat pengalaman baru tentunya. Terima kasih. Air minum kamu habis? Cheers in the house yo! Cukup pesan via WhatsApp, air minum kamu langsung diantar sampai tujuan. Woo! Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, dengan melihat dinamika situasi politik sekarang nih Prof, meskipun sudah ada penetapan presiden dan wakil presiden secara resmi dari KPU kemarin, apakah menurut Prof Bowo kontestasi Pilpres kali ini benar-benar sudah dikatakan berakhir atau final? Belum ini, belum final, masih ada gugatan. Kalau ada gugatan, ada yang keberatan kan belum final. Jadi masih panjang ya prosesnya. Masih panjang. Jadi jangan berbangga diri dulu nih yang sudah Ya, ditetapkan ini ya jangan Prof. ditetapkan bangga diri ini dan sebagai ini masih ada persoalan hukum yang harus diselesaikan kan. Oke. Nah, kenapa saya katakan demikian? PT UN juga persoalan hukum, MK juga persoalan hukum, PT UN ujung-ujungnya sampai Mahkamah Agung kan, yang punya kepastian hukum, MK juga punya kepastian hukum, sama-sama punya power ini. Ya kan? Oke, berarti kan nanti kita lihat saja ya Prof ya, Ya, endingnya lihat seperti saja. apa. Apakah ini merupakan satu bagian ketersinggungan dan sebagainya, masih tahu saya. Oke. Yang penting ini hatinya masing-masing kan. Baik. Kalau sudah punya kekuatan, itu kan bisa digunakan kekuatan ini kan. Siapa saja yang punya kekuatan apapun, punya power, digunakan dengan powernya kan. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Nanti tunggu aja. Oke. Kita bisa melihat ya ta. Nah, Kita tunggu aja hasilnya Prof ya. tunggu hasilnya saja. Oke. Nah Prof, ini ada teman-teman dari Ya. UINSA ada yang mau nanya, boleh kita kasih waktu ya Prof ya? Boleh. Silakan, waktu dan tempat kami Alhamdulillah, sediakan. boleh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Prof, saya Talita dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Iya. Jadi pertanyaan saya gini Prof, jika seandainya memang gugatan kepada KPU di PT UN ini tidak akan berpengaruh pada pembatalan hasil pemilu, apakah bisa berpengaruh pada proses pembatalan pelantikannya oleh MPR? Gitu Prof. Oke. Lah. Ini pertanyaan bagus Pertanyaan nih Prof. bagus ini. Gimana nih, Alhamdulillah. Prof? Bisa terjadi kalau ada proses hukum, apapun itu, orang itu harus patuh terhadap hukum. Dikarenakan negara kita adalah hukum, bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi pasal 1 ke 3, yaitu negara kita negara hukum. Kalau ada masalah persoalan hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bisa saja untuk memending, bisa terjadi. Oke. Itu adalah suatu lembaga yang paling tinggi ya, di samping DPR ya, DPR itu MPR. Nah, nanti bagaimana rekomendasinya, Oke. apakah dan sebagainya, inilah yang menjadi salah satu carut marutnya, baik tentang hukum, baik tentang politik, ini sudah merupakan carut marutnya. Sehingga apa? Sehingga kekuatan politik dan hukum ini dipertaruhkan. Nah, ini yang jelas masyarakat, mahasiswa ini menonton bagaimana ya kok seperti ini kan. Tonton, oh ternyata begini ya pola tingkahnya ya, seperti kelas-kelas atas seperti ini, lihat aja. Kalau lihat kan enak ya, kita ngamati aja ya, daripada melakukan hal-hal seperti itu kan. Oke. Ngamati kan. Betul, Dia Prof. mati oleh mahasiswa ini. Ternyata cerdas sekali ya. Bisa. Oke. Baik Prof, kita lanjut ke pertanyaan Iya, selanjutnya, iya. boleh ya? Silakan. Tapi tunggu dulu nih Prof. Ini kalau menurut Prof Bowo nih, hasilnya kan nanti belum keluar ya Prof ya. Kita masih menunggu hasilnya akan seperti apa. Sambil menunggu nih, kalau menurut Prof Bowo, pesan kepada masyarakat sebaiknya seperti apa Prof? Ya, pesan dari masyarakat, oleh karena sudah proses hukum itu adalah merupakan satu bagian yang menyejukkan lah. Semua itu proses hukum, daripada nantinya ini adalah demo dan sebagainya, anarkis. Lebih baik proses hukum kan, bisa melihat kan. Ya, melihatnya apa? Di TikTok, di YouTube, ya kan, di TV kan bisa ini. Tapi sepertinya ada hawa-hawa adem nih Prof, karena kan yang kemarinnya sudah menjadi oposisi seperti Nasdem, PKS, PKB, ternyata mepet juga nih Prof, sekarang mau berkoalisi sama Prabowo Gibran. Kalau Prof Bowo sendiri memandang hal ini seperti apa? Apakah Ya, memang itu udah hal yang biasa dalam dunia perpolitikan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan? Ya tadi, tidak ada kawan yang abadi, kan begitu. Ya dulunya wah kawan, akhirnya wah, kan gitu. Tahu ya, itulah politik. Nah, politik itu mana kawan, mana lawan, nggak bisa membedakan. Jadi masyarakat sebaiknya tidak terlalu Iya, fanatik tidak terhadap satu ya Prof? tidak terlalu fanatik sama itu, jangan, itu anggap aja ya toh. Angin lalu gitu aja lah. Ya toh, Iya. kita tahu sendiri kan, wah habis kontok-kontokan rangkul. Ya yang rangkul yang menang kan, supaya apa? Apa ya?
hanya pengen jabatan. Mengamankan posisi dan jabatan masing-masing. Jabatan, posisi dan jabatan itu jelas itu. Tapi gini Prof, kalau misalnya ada kemungkinan semuanya merapat, PKS, Nasdem, PKB, semuanya merapat nih Prof misalnya. Lalu di negeri ini menjadi negeri tanpa oposisi. Kalau pandangan Prof Bos sebagai pakar hukum seperti apa nih Prof? Apakah sehat perpolitikan kita tanpa oposisi? Enak, ini menjadi negara kerajaan. Oposisi kan sebagai fungsi Kalau check and balance, demokrasi kan, itu Prof? ada check and balance, ada koalisi, ada oposisi, kan begitu. Tapi kalau sama-sama koalisi, tentram negara ini kan. Nah, berarti Tentramnya apa? untuk yang atas sendiri atau tentram Yang dari atas ke bawah seperti yang apa, atas Prof? sendiri, tentram ya, semua kur ya, OP, BB, CC kan gitu. Nah, sebetulnya koalisi oposisi itu untuk yang mengamati bagaimana rodanya satu jalannya pemerintah, sehingga adanya satu check and balance ini penting. Kalau nggak check and balance bagaimana ya senyap lah. Jadi menurut Prof Bowo Anyep lah. penting seharusnya ada yang menjadi oposisi. Penting. Kalau nggak ada oposisi ya itu anyep. Tapi kalau Prof Bowo berpandangan seperti apa nih Prof? Yang kemarin kan mereka sama-sama kompak menolak hasil gugatan pemilu, sama-sama berteriak ini adalah curang dan segala macam. Lalu sekarang ternyata mau berkoalisi. Seperti apa kalau menurut pandangan Prof Bowo ini? Seperti meniadakan gugatan yang mereka naikkan sendiri nih Prof. Nah, makanya jangan bermain kalau memang benar-benar nggak sebagai politik, jangan bermain. Nah, loro hati, sakit hati ini, panas. Ya lebih baik ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena politik nggak bisa. Dulunya kawan, ya menjadi lawan. Kalau lawan itu ya katanya sampai itu loh. Saya ingat Gus Dur itu ya, sampai taman kanak-kanak. Tapi Prof Bowo optimis nggak akan ada oposisi atau nanti semua akan menjadi koalisi jadi satu? Ya saya tidak tahu, tergantung nantinya bagaimana ketua umum partai itu merapat dan sebagainya. Saya nggak bisa memprediksikan. Mau jadi koalisi, mau jadi oposisi, semua itu bisa diprediksikan. Karena apapun, ketika kekuatan, ya toh, sudah kekuatan, contohnya ya, yang menang siapa? Mesti kepingin apa? Kepingin gabung dong. Sepertinya menggoda sekali ya Prof untuk berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Oh, jelas. Dan lainnya kayaknya juga cukup mudah tergoda nih kelihatannya. Siapa? Dan yang lainnya cukup mudah tergoda nih sepertinya. Jelas, siapa yang menang itulah yang bisa koalisi. Tapi kalau kalah, dijauhi bisa. Itu politik biasa. Itu hal yang biasa ya Prof ya? Oke, baik Prof, kita akan kembali ke pertanyaan untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Dari teman-teman Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih. Saya Rahma dari UINSA, izin bertanya, apa yang membedakan PTUN dengan peradilan umum? Oke. Perbedaan PTUN dengan peradilan umum apa itu? Kalau PTUN itu hubungannya dengan keputusan administrasi. Yang saya sampaikan tadi, penetapan dari KPU itu adalah administrasi individual, konkret dan final. Apa administrasi itu? Sesuai atau dengan undang-undang tentang PTUN. Nah, contohnya demikian. Jadi keputusan yang dari baik eksekutif, baik legislatif itu bisa saja di PTUN kan. Oke, jadi intinya PTUN itu adalah sesuatu yang bersifat administrasi. Administrasi ya. Kalau di pengadilan itu tidak ada hubungannya administrasi, tapi ada satu perkara yang umum. Perkara publik dan privat itu ada hubungannya dengan di pengadilan. Pengadilan adalah perkara umum, sementara PTUN adalah perkara administrasi. Baik Prof, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila dari UINSA. Izin bertanya Prof, menurut Prof Bowo, apakah peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa pemilu nanti itu dapat membantu memperkuat demokrasi di Indonesia? Terima kasih. Pertanyaan yang baik ya Prof? Pertanyaan yang baik. Ya nanti tergantung, nanti putusan itu memang putusan itu menguatkan, berarti memberikan suatu warna demokrasi kan. Tergantung nanti. Ini tergantung kalau MK itu adalah 9 hakim. Yang mulia 9,
Tapi 8 dikarenakan yang kemarin. ya kena hilang satu dikarenakan ada kena MK ya, Iya, Prof. Anwar Usman ya. Tapi kalau di PTUN hanya 3, ketua ya, ketua majelis 1 dan majelis 2, itu yang nanti bisa memutuskan. Oke. Jadi kalau hakim yang memutuskan apa yang menjadi putusan, hakim itu kan wakil Tuhan, ya kan? Hakim itu wakil Tuhan. Berarti sebaik-baiknya hakim adalah hakim yang amanah ya, Prof? Karena pertanggungjawabannya nanti akan langsung ke Tuhan. Langsung ke Tuhan, makanya yang benar-benar amanah, jangan sampai ke amanah. Nah, saya kira itulah sudah dibekali sesuatu hal yang beramanah. Jangan sampai tidak beramanah. Oh, kena hanyalah keberpihakan, itu tidak boleh. Hakim berkeberpihakan tidak bisa. Oke. Prof, ini ada pertanyaan terakhir, Prof. Boleh kita kasih kesempatan ya, Prof? Iya, silakan. okay. Iya. Terima kasih. Iya. Saya Nanang Sutrisno, Pak, dari Penggiat Bantuan Hukum untuk Masyarakat di Surabaya. Pertama saya sampaikan kepada Surabaya TV yang mengundang kami untuk hadir pada acara yang sangat bermanfaat sekali ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Prof. Edi Sunarno Wibowo yang sudah kesekian kali memberi pencerahan kepada kami untuk lebih mengerti kepada persoalan-persoalan hukum, utamanya hukum untuk masyarakat. Dan terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara hukum. Ini satu-satunya di dunia. Kemudian berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, memang politik dan hukum itu selalu berdampingan. Tetapi proses politik harus tetap taat dan tunduk kepada aturan hukum. Karena itu sepanjang ada upaya hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang, maka proses hukum bisa jalan terus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setelah selesai di MK, ternyata masih ada PT-UN, dan kalau masih berlanjut ada PT-TUN. Kemudian kalau ternyata ada bukti baru, ada acara di PN, dan kemudian proses bisa lagi berlanjut sampai kepada kasasi. Nah, ini artinya proses hukum masih panjang, Pak. Nah, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, walaupun semakin hukum ditegakkan itu tidak menjamin adanya kepastian hukum, baik itu menyangkut waktu maupun hasilnya, kan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan terjadi kebuntuan hukum yang mengarah kepada vacuum of power, apa yang harus dilakukan sebagai terobosan hukum? Nah, ini pendapat Pak Profesor bagaimana? Kalau di politik sih sepengetahuan saya, kalau terjadi kebuntuan politik, maka ada kompromi. Nah, ini kalau hukum ini apa nanti outputnya gitu, Pak? Terima kasih. Mungkin singkat saja, Prof, karena terima kita kasih. udah mau habis nih. Ya, Pak Nanang, terima kasih. Tadi uraiannya terlalu banyak memang, tapi nantinya ini jawabannya hanya satu aja. Tapi nama saya adalah Profesor Dr. Sunarno Wibowo, bukan Edi Sunarno Wibowo. Tapi kebalik tidak apa-apa. Tapi hari ini tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalau ada kebuntuan hukum, berarti yaitu jadi peradilan hukum yang paling tertinggi adalah di Mahkamah Agung, bukan MK loh ya. Kalau kita bicara hukum yang tertinggi loh ya. Nah, itu minta fatwa di Mahkamah Agung. Kalau sudah ada kebuntuan hukum itu minta fatwa. Dengan minta fatwa, bagaimana fatwa itu? Contohnya dulu
zamannya ada kompromi politik gak bisa menyelesaikan, yaitu pada zamannya eranya Gus Dur itu kan ke fatwa. Nah, ya demikian Pak Nanang Sudisno, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pemaparannya Prof. Bowo. Terima Ya. kasih untuk edukasinya kepada pemirsa Surabaya TV. Jangan bosan-bosan ya Prof, karena kita selalu akan memberikan edukasi tentang hukum, tentang politik yang sangat bermanfaat hanya di acara Hukum di Mata Bowo live setiap hari Jumat jam 8 malam di Surabaya TV. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Fanya pamit undur diri. Salam Surabaya TV.